Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Ya, dan saudara, ketika menjalankan puasa ada kecenderungan menurunnya stamina tubuh, padahal kondisi tubuh yang selalu sehat dan bugar mutlak diperlukan agar dapat menjalankan puasa dan kuat menunaikan ibadah yang intensitasnya melebihi dari bulan yang lainnya. Guna menjaga kebugaran tubuh, banyak suplemen atau vitamin yang ditawarkan dalam bentuk kapsul obat modern yang praktis. Pilihan lain adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan herbal di sekitar kita dan dijadikan ramuan penguat imun bagi tubuh. Untuk manfaat ramuan tradisional, kali ini kami akan membahasnya bersama Dewan Pakar Ramon dari Perkumpulan Paricara Usada Indonesia atau PPUIN, Ibu Profesor Dr. Apoteker Mangestuti Agil. Selamat pagi Ibu Mangestuti, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Baik, kita akan berbicara tentang ramuan ya. Ibu adalah Dewan Pakar Ramon, betul Ibu? Dewan Pakar Ramon dari Perkumpulan Paricara Usada Indonesia. Apa sih Ibu ramuan atau jamu yang disebutkan tadi ini? Jadi sebetulnya tadi saya mengomentari ya pendapat Anda. Sebetulnya bulan puasa tuh tidak boleh membuat orang menjadi lemas atau berkurang kekuatan ya. Mungkin itu terjadi beberapa saat sebelum saat ketika mulai puasa. Jadi seharusnya itu minum ramuan, minum suplemen itu harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi saya sangat sepakat kalau ramuan herbal dalam hal ini itu bisa menjadi kebiasaan sehari-hari mulai dari bulan puasa ini. Jadi harus dibiasakan bukan hanya pada saat bulan puasa, namun dibiasakan untuk rutinitas sehari-hari. Memang sejauh apa sih Bu efektivitas dari ramuan tadi untuk kesehatan kita? Ramuan herbal atau yang dalam keseharian kita sebut jamu itu bukan obat ya, bukan obat. Jadi sama sekali jauh dari obat modern. Dia barangkali kita lebih cenderung menyebutnya suplemen ya. Tapi berbeda dengan suplemen dari bahan-bahan atau vitamin mineral yang kita kenal sehari-hari, herbal ini punya kelebihan. Apa kelebihannya? Ada zat kandungan bioaktif namanya ya, yang ada pada herbal, yang sudah diteliti ya secara ilmiah sudah cukup kuat, yang memang punya kemampuan atau aktivitas untuk kesehatan, macam-macam. Termasuk tadi yang Anda katakan untuk sistem imun. Jadi kalau konsumsinya itu rutin, saya sangat menjamin bisa membuat kita sehat secara keseluruhan. Baik, Prof, berarti ramuan atau jamu bisa membantu menjaga kebugaran tubuh, khususnya saat berpuasa seperti itu. Pasti. Baik, terkait dengan tadi kita menyebut mengenai ramon, sebenarnya ramon itu apa sih Prof? Ramon itu dari kata ramuan sebetulnya. Baik. Jadi kalau ditanya ramuan apa ya yang cocok untuk selama bulan puasa, ramuan yang sudah kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari itu semua cocok. Karena semua sudah terbukti punya aktivitas yang kita dambakan sekarang di musim pandemi ya. Menjaga imunitas ya, itu ada semua. Dan keuntungannya adalah bahwa itu sudah ada dalam keseharian kita sehingga kita sudah menjadi akrab. Kalau akrab itu sudah ada timbul reaksi ya antara kita dengan bahan-bahan di lingkungan kita. Itu. Jadi sekarang tinggal mengkonsumsinya secara rutin saja. Itu yang penting. Baik, Prof, kita tahu bahwa untuk menjaga kesehatan tubuh, imunitas tubuh, banyak sekali orang memakai vitamin-vitamin modern, bahkan ada juga yang memakai ramuan-ramuan tradisional seperti yang sedang kita bahas ini. Bahkan orang-orang yang menderita sebuah penyakit pun banyak juga yang memilih hal yang sama yang seperti tadi saya sebutkan. Sebenarnya apa sih Dok perbedaan dari cara kerja ramuan tradisional dengan vitamin-vitamin modern ini? Ya. Kelebihan dari bahan herbal itu bekerja melalui pintu-pintu atau sinyal-sinyal jalur-jalur yang sangat berbeda dengan obat sintetis atau vitamin dan mineral sintetis, sangat berbeda. Tujuannya dia menciptakan melalui berbagai cara itu untuk menciptakan keseimbangan. Kenapa orang sakit diabetes? Karena dalam tubuhnya itu kerjanya nggak seimbang. Kenapa orang stres jadi sakit? Karena stres itu membuat jantung berdebar. Jantung berdebar membuat alat-alat tubuh yang lain juga harus bisa menyesuaikan. Nah, ramuan herbal bekerja dengan cara banyak pintu yang dia masuki.
supaya keseimbangan tercapai kembali. Itu bedanya. Baik. Terkait dengan ramuan tradisional, Dok, mungkin saya juga salah satu penggemar dari ramuan tradisional sebenarnya. Lalu sebenarnya apakah ramuan tradisional ini sendiri ada yang cocok dan juga ada yang tidak cocok dengan pribadi seseorang, Dok, tergantung dari kesehatan tubuh seperti itu? Ya, saya sepakat. Jadi bulan puasa ini harus menjadi ajang berlatih ya, supaya orang itu menjadi lebih sensitif. Karena apa? Tubuh, pikiran, dan spiritualnya sehat, seimbang. Jadi dia harus akan menjadi peka. Duh, saya kok lemes ya sekarang ya. Nah, saya akan pilih ramuan atau suplemen vitamin yang dibutuhkan. Nah, itu sebetulnya pagar atau tanda yang diberikan oleh tubuh kita untuk kita menentukan mana yang sesuai. Sebagai contoh misalnya bawang putih sebagai contoh ya, salah satu herbal yang sangat populer untuk imunitas. Acuan yang selalu saya sampaikan adalah 1 siung bawang putih segar. Ya, itu sangat bagus saya katakan untuk menjaga kesehatan. Tapi ada yang mengatakan, aduh saya sebetulnya ingin sekali tetapi lambung saya tidak kuat. Dicoba separuh dulu. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena bahan herbal itu bahan alam. Relatif sangat aman. Menjadi tidak aman atau harus diperhatikan kalau orang itu sudah mempunyai gangguan kesehatan. Seperti mengkonsumsi obat dokter, itu memang harus berhati-hati. Mengapa? Karena obat herbal itu penemuan khasiatnya itu tidak dikonsumsi bersama obat dokter. Jadi sekarang orang harus belajar dulu, bagaimana ya kalau minum obat dokter, saya kombinasi dengan obat herbal atau bahan dari herbal. Nah itu dia dokter, ya banyak sekali masyarakat yang mengkombinasikan obat-obat modern dengan obat-obat tradisional. Lalu bagaimana Prof, cara meminumnya, cara mengkonsumsinya vitamin-vitamin modern dengan obat tradisional ini? Apakah harus jeda sekian dalam beberapa waktu atau boleh dibarengi atau bagaimana? Ya, patokan yang tepat itu saya belum menemukan petunjuk ya yang tepat, tetapi kita mempunyai kesepakatan umum. Minimal 1 jam lah sesudah minum obat dokter. Tapi menurut saya, berdasarkan pengalaman dan keilmuan saya, itu pun juga sekali lagi, si orang yang bersangkutan harus peka. Apakah sesudah saya mengkonsumsi obat dokter dan 1 jam kemudian saya mengkonsumsi jamu ini, membantu tubuh saya atau malah membahayakan? Nah itu. Seperti contoh misalnya, duh kok tekanan darah saya naik ya, saya mau minum rebusan daun seledri. Saya tanyakan, sudah terbiasa mengkonsumsi seledri belum? Hati-hati karena ada kecenderungan rebusan seledri itu menurunkan tekanan darah secara drastis. Nah itu yang sangat berbahaya. Oleh karena itu saya cenderung mengatakan tiap orang harus peka dan bulan puasa adalah saat yang paling tepat untuk mengharmonisasikan tubuh, pikiran, dan spiritual. Konsentrasi. Cuma itu menurut saya yang bisa membuat orang sehat. Baik. Prof, ini terkait dengan ramuan tradisional tentunya kita juga punya kekurangan masing-masing dari segi kesehatan mungkin yang juga terkendala dengan jenis-jenis ramuan itu sendiri. Sebenarnya apakah ada takaran tersendiri, Dok? Misalnya menyesuaikan berapa kali sehari, kemudian apa yang harus diperhatikan untuk memilih ramuan-ramuan tradisional itu? Pertama yang harus diperhatikan adalah produk yang dikonsumsi. Saya cenderung mengatakan membuat sendiri. Karena membuat sendiri itu kita bisa mengetahui bahan bakunya, keaslian, kualitas, proses pembuatannya. Karena kita tahu tiap-tiap herbal itu kandungan kimianya itu sangat peka pada panas. Ya, kalau kita memanaskan cukup lama, itu ada ketentuannya. Kalau bahannya itu rimpang atau akar dengan kalau bahannya daun itu lain lagi cara menghangatkannya. Ya. Lalu memang pemilihan jenis yang sesuai dengan kebutuhan kita itu sebaiknya utama adalah yang asli dari tempat di mana kita tinggal. Kenapa? Sudah menyesuaikan diri. Sebagai contoh, mengkonsumsi ramuan obat tradisional negara lain. Ya. Kalau memang mau mencoba, oke.
Tapi ramuan-ramuan itu sudah mempunyai aturan. Jangan ditambah, jangan dikurangi bahan herbalnya, karena sudah diteliti, sudah diperiksa, sudah dibuktikan secara empiris. Itulah yang membuat dia akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau misalnya bekerja dalam tubuh itu mengurangi panas misalnya, itu ada yang mendinginkan misalnya begitu. Demikian juga dengan ramuan kita. Sudah, jadi misalnya beras kencur, ya sudah itu ramuannya. Jangan dikurangi, jangan ditambahin. Konsumsi itu dan tentang berapa kali mengkonsumsi. Saya mengatakan begini, kalau empon-empon misalnya ya, kunyit, jahe itu rentang dosisnya itu cukup jauh. Sehingga keamanannya terjamin. Namun ya seperti saya katakan tadi ya, tidak terbiasa orang mengkonsumsi lebih dari 1 kali 1 hari ya. Pengalaman mengurangi panas misalnya, itu ada yang mendinginkan misalnya begitu. Demikian juga dengan ramuan kita. Sudah, jadi misalnya beras kencur, ya sudah itu ramuannya. Jangan dikurangi, jangan ditambahin. Konsumsi itu dan tentang berapa kali mengkonsumsi. Saya mengatakan begini, kalau empon-empon misalnya ya, kunyit, jahe itu rentang dosisnya itu cukup jauh. Sehingga keamanannya terjamin. Namun ya seperti saya katakan tadi ya, tidak terbiasa orang mengkonsumsi lebih dari 1 kali 1 hari ya. Pengalaman. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Klik Indonesia Pagi TVRI kali ini. Namun sebelumnya TVRI kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Akhirnya saya Andi Ihwan dan saya Leni Hadiawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.